Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا الذي بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah adalah kalimat yang pantas kita ucapkan. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menitipkan iman dan Islam di dalam hati kita. Alhamdulillah adalah kalimat yang pantas kita ucapkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menitipkan kesehatan, umur yang panjang, sampai kita masih diberikan kesempatan untuk datang ke tempat yang insya Allah penuh keberkah ini. Amin ya rabbal. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi yang berani mengangkat derajat perempuan. Dikala 1400 tahun lalu orang-orang Arab jahiliyah menganggap perempuan itu sebagai aib. Baru lahir seperti bayi mungil lucu, tetapi bagi mereka dianggap aib sehingga dikubur hidup-hidup sampai meninggal dunia. Tetapi ketika Rasulullah SAW lahir, derajat perempuan diangkat sejak 1400 tahun lalu hatta yaumul qiyamah, sampai hari kiamat. Perempuan itu menjadi mulia karena kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berani merobek bendera kesyirikan untuk mengibarkan bendera tauhid la ilaha. Maka selain banyak-banyak mengucapkan kalimat hamdalah, lisan kita paksa untuk banyak-banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo sebelum mulai kita bersolawat dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi alaika ya Rasul salam ya Habib salam ya Rasul ya Habib salam salawat Allahumma salli wa sallim wa barik. Insyaallah semua yang membaca, yang mendengarkan, yang menyaksikan salawat tadi insyaallah menjadi sebab kita dikenali oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Bapak Ibu sekalian, jamaah Isya yang insyaallah dalam lindungan dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ketua, alim ulama, para pengurus, bapak-bapak, ibu-ibu beserta jajarannya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, insyaallah tetap mulia selama gemar menyandarkan keningnya di atas sajadah, selama lisannya basah memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua menjadi mulia. Jamaah, tadi sebelum naik saya belum dikasih tahu berapa durasi saya berdiri di sini. Jadi kita bikin kesepakatan dulu. Ini ceramah apakah cukup 10 menit? Tambah itu 15 menit.
20 menit? 1 jam? 2 jam? 3 jam? Iya baru sebentar kamu nih. Pokoknya kalau sudah ada yang keluar kita ubah. Jadi kalau ada yang keluar di sini loh, pintu belakang, pintu kanan, pintu kiri, kita tutup doa kafaratul majelis. Setuju atau tidak? Ya, setuju. Sebentar kalau kamu ribut, bocil Roblox. Ini sini dulu. Saya suka sekali warna rambutnya. Sini dulu. Cantik rambutnya warna hijau. Saya rasa mertuamu ini mencintai PKB. Partai Kebangsaan. Sampai rambutnya warna hijau. Ini Bapak 3 hari pahami, tunggu nanti dong kilo. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya duduk datang penuh dalam keadaan penuh senyuman, duduk berdampingan. Bocil Roblox duduk dalam keadaan tenang. Insyaallah sebentar kalau bisa jawab pertanyaan, saya kasih hadiah. Siap dikasih hadiah? Oke, pertanyaan pertama. Siapa yang hafal doa untuk ibu bapak? Nah, silakan diangkat kaki kanannya. Siap dikasih pertanyaan? Pertanyaan pertama. Siapa yang hafal doa untuk ibu bapak? Siapa yang hafal? Tidak ada yang siap. Kira-kira. Maju. Siapa dulu? Yang maju dulu itu yang ditunjuk. Maju. Yang mana? Mana tadi suara ini? Kacang hijau. Kacang hijau tidak ada suara langsung. Masya Allah. Siapa namanya? Siapa? Cantika. Pantasan cantik. Masya Allah. Kelas berapa Cantika? 3 apa? Saya 3A. Masya Allah Cantika. Pernah ketemu kita sebelumnya? Belum pernah. Pertanyaan saya Cantika, hafal doa untuk ibu bapak? Coba dibaca 17.000 kali. Saya mau pulang. 1 kali saja. Bismillah. Artinya bisa dibicara? Artinya ya Allah. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku karena tidak kuhafal artinya. Ampunilah aku dan ibu bapakku, cintailah keduanya sebagaimana mereka mencintaiku di waktu kecil. Ulangi. Ada yang mencoba kamu? Maju kamu. Masya Allah. Bentar ini yang paling ribu dari tadi. Siapa namanya? Siapa? Kasih besar saudara. Siapa namanya? Alan. Itu Alan. Menghadap kamera kita masukin ke siang. Alan, kelas berapa Alan? Hah? Kenal Cantika? Mau kenalan? Alan hafal doa untuk Bapak? Coba dibaca. Bismillah.
Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangiku sewaktu kecil. Oke, tanpa nada. Enggak bisa kamu. Sudah dihafal? Ya Allah, ampunilah aku dan ibu bapakku. Ya Allah. Sini dulu, ikat dulu. Jangan goyang-goyang. Ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana menyayangiku di waktu kecil. Masya Allah. Siapa yang ngajar artinya? Siapa yang kasih tahu artinya? Alan. Siapa yang kasih tahu? Alan, siapa yang kasih tahu artinya? Ya Allah, ya ampunilah dosa. Saya mau kasih hadiah. Ini umat Nabi Muhammad ini, saya mau kasih hadiah. Saya datang di sini jauh-jauh dari Makassar. Alan orang apa, Alan? Apa? Mandar. Orang Mandar tuh. Ayo. Orang Mandar oh. Ada orang Mandar. Di mana? Mandar mana? Masih. Saya orang Pambusuan, orang Pambusuan. Orang apa? Orang Sangatta, Masya Allah. Saya mau kasih dia. Coba dulu siapa yang duluan? Ini kacang-kacang panjang. Siapa duluan? Kacang-kacang panjang. Kacang-kacang panjang. Siapa yang pendek ini? Ayo, kamu yang pendek. Kamu yang pendek. Coba dia lebih tinggi daripada kamu. Saya mau kasih hadiah ya, langsung saja. Karena saya masih mau ceramah sebentar, jangan ribut, oke? Uang merah atau uang biru? Baru kali ini ada yang bilang uang biru, serius lah? Iya? Uang Indonesia atau uang Mesir? Berapa lembar? 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar? 2. Yakin Bu Haji? Serius Bu Haji? Alan? Yo, itu dia nomor berapa? Uang biru atau uang merah? Biru. Biru. Sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah masukan ini itu alam. Ayo balik. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa dipilih tadi? 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar? 2 lembar? Serius Bu Haji? Oke, serius. Cantika memilih 2 lembar. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ada 2 lembar. Uang Indonesia atau uang Mesir? Indonesia. Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Yakin tidak mau uang Mesir? Uang merah atau uang biru? Ini merah, ini biru. Saya bangkrut. Nggak apa-apa, saya bagi-bagi uang di sini ya. Karena kebetulan saya tidak bawa uang merah Indonesia, maka saya akan membagikan kepada Cantika uang merah dari Mesir. Masya Allah. Tahu tangan dulu untuk Cantika, tos dulu. Apalah? Silakan dulu Cantika, silakan dulu. Uang merah atau uang biru? Biru. Baik. Istiqomah memang ini bocil satu. Betulan dari mana? Di mana itu Manda? Dari Sulawesi Barat. Saya dari Sulawesi Selatan. Uang biru atau uang merah? Terakhir. Biru. Susah memang ini orang Manda. Uang biru dari saya. Tos dulu. Masya Allah. Tenang. Saya masih banyak hadiah. Jadi silakan diam, duduk, perhatikan. Kemudian naik di atas. Oke? Lanjut. Jamaah. Oh jamaah. Salah satu ibadah yang paling diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun banyak orang yang meninggalkannya. Apa ibadah tersebut? Yakni berdoa. Tadi ada Cantika, ada Alam Pambusuan sudah memberikan contoh. Salah satu doa yang
sering kita lupakan adalah doa kepada ibu bapak. Doa untuk ibu bapak. Kita berdoa kepada Allah, apapun yang kita minta pasti diijabah. Apa sih doa itu? Adalah permintaan seorang hamba minal adana ilal a'la, yang lemah kepada yang tinggi, yang kuat. yakni hamba ini dianjurkan, diperintahkan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang rendah kita ini untuk meminta kepada Allah yang Maha Kaya, Maha Kuat, Maha Perkasa. Itu doa adalah bagian daripada agama Islam. Kalau ada kita di dalam hati kita muncul rasa ingin berdoa, kata para ulama, guru-guru kami di Mesir, itu alamat tanda bahwa doa kita ingin diijabah. Jadi berdoa saja Bapak Ibu sekalian adalah ibadah. Kalau ada dorongan dalam hati kita untuk berdoa, maka itu tanda Allah ingin mengijabah doa kita. Itu yang pertama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, setelah ayat Ramadan Allah berfirman melanjutkan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a falyastajibu li wal yu'minu bi. Ayat Ramadan setelahnya adalah ayat diperintahkan berdoa. Apa maksudnya? Orang yang berpuasa sangat terijabah dia punya doa. Hari ini kita berada di bulan Rajab Bapak Ibu sekalian. Insyaallah nanti masuk bulan Sya'ban, panjang umur masuk nanti bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab. Amin. Allahumma barik lana fi Rajab. Amin. Wa barik lana fi Sya'ban. Amin. Wa ballighna Ramadan. Amin. Wa ballighna Ramadan. Insyaallah panjang umur kita semua masuk dalam bulan Ramadan. Kalau kita sudah masuk di bulan Ramadan, adalah ibadah selanjutnya yang paling dianjurkan adalah banyak-banyak berdoa. Kenapa demikian? Allah sendiri yang berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni, Muhammad, kalau hambaku bertanya kepadamu bagaimana kedudukanku, kata Allah, dengannya, fa inni qarib, aku ini sungguh sangat-sangat dekat dengannya. Bahkan dalam ayat yang lain dikatakan bahwasanya Allah itu jauh lebih dekat, antara hamba dan Allah jauh lebih dekat dibandingkan urat nadi leher kita. Ini urat nadi, Pak. Kita semua punya urat nadi di leher. Ini dekat, Allah jauh lebih dekat antara kita dengannya. Maka berdoalah kita kepada Allah. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Kita berdoa kepada Allah, niscaya Allah akan kabulkan. Jadi konsep yang pertama, kita ini dianjurkan berdoa karena doa adalah ibadah. Orang yang didorong untuk berdoa, alamat tanda bahwa doa itu dikabulkan. Kemudian yang keempat, kita ini diperintahkan berdoa sama Allah karena Allah sangatlah dekat, lebih dekat dibandingkan urat nadi di leher kita, dan kita jauh lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayo, susunan berdoa Bapak Ibu sekalian. Seringkali kita sering mengeluh di hadapan Allah, ya Allah, kenapa doaku tidak dikabulkan? Padahal setiap hari saya berdoa, saya sudah sholat, saya sudah mengaji, di antara azan saya berdoa. Kenapa bisa doa saya tidak dijawab? Ternyata ada tata cara berdoa, ada susunan cara berdoa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para ulama, lalu diajarkan kepada kita. Apa itu yang pertama? Kalau ingin berdoa, yang paling pertama kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Yang kedua, hadirkan hati kita ketika berdoa. Kadang-kadang kita minta, ya Allah beri aku kesehatan, beri aku A, B, C segala macam, namun hati kita kemana-mana, pikiran kita tidak karuan, mulut berucap berdoa tapi hati tidak fokus kepada Allah. Maka setelah istighfar, yang kedua adalah hadirkan hati kita bahwa kita adalah rendah, kita adalah lemah, kita adalah miskin, sedangkan Allah itu kuat, Allah itu kaya. Maka harus dihadirkan hati dan pikiran kita ketika berdoa. Ayo, setelah istighfar, menghadirkan hati.
Susunan berdoa yang pertama adalah mengucapkan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua lanjutkan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang ketiga puji Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Yang keempat bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau solawat panjang, mau solawat tidak panjang, mau solawat pendek, yang penting bersolawat. Ta'awudz, basmalah, hamdalah, solawat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Setelah empat ini ibu masuk diisi doa. Apa isi doa? Yang paling pertama dianjurkan para ulama yang harus didahulukan adalah doa untuk ibu bapak. Adalah doa untuk ibu bapak. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau kita berdoa sendiri, kalau orang jadi imam atau doa orang banyak, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Isinya doa untuk ibu bapak. Yang kedua, untuk muslimin dan muslimat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina fi sabaquna bil iman, atau Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Kalau kita berdoa Bapak Ibu sekalian, jangan diri kita saja didoakan. Allah itu lebih cepat mengabulkan doa yang kita doakan dulu orang lain. Jadi setelah orang tua, selanjutnya adalah kaum muslimin dan selanjutnya apa? Baru untuk diri kita, keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, bocor-bocor blok kita. Jadi setelah ta'awudz, basmalah, hamdalah, sholawat, masuk diisi untuk orang tua, untuk kaum muslim muslimat, lalu isinya secara umum apapun itu. Setelah selesai isinya, tutup. Kalau mau ditutup doa, khatimah, al-khatimah, penutupnya doa, sholawat dulu. Kalau pembuka, hamdalah dulu baru sholawat. Kalau penutup, sholawat dulu baru hamdalah. Sebelum masuk di sholawat, tutup dengan doa sapu jagat. Apa doa sapu jagat? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzaban. Baru setelah itu sholawat, hamdalah. Kalau kita baca Al-Fatihah itu jauh lebih bagus. Sudah diingat semua? Yang pertama istighfar, yang kedua menghadirkan hati dan pikiran bahwa kita lemah, kita miskin, Allah kuat, Allah kaya, kita tidak ada apa-apanya. Masuk di susunan doa, kita ta'awudz, kita basmalah, kita hamdalah, kita sholawat. Masuk diisi doa untuk bapak, doa untuk kaum muslim muslimat, lalu doa secara umum. Sebelum ditutup doa sapu jagat. Setelah itu penutup sholawat, baru hamdalah, baru al-Fatihah. Inilah susunan doa. Kenapa harus ada salawat di awal, salawat di akhir? Kata para ulama, itu salawat menjadi sebab diperlancar kita punya doa. Kadang-kadang kita mengeluh, ya Allah, kenapa doaku tidak dijawab? Karena kita tidak mengikat dengan salawat. Tidak ada salawat di awal, tidak ada salawat di akhir. Akhirnya doa itu terlalu lambat. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, kalau kita dapat mobil mogok, di depan ada yang tarik, di belakang ada yang dorong, pasti di mobil cepat dia jalan. Begitu juga doa, di depan ada sholawat, di akhir ada sholawat, insya Allah itu doa cepat sekali dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini susunan doa. Ini susunan doa. Selanjutnya, waktu yang mustajab untuk berdoa. Yang pertama setelah sholat. Jangan pernah tinggalkan waktu setelah kita sholat untuk berdoa. Jangan pernah tinggalkan itu. Kenapa? Rasulullah SAW sendiri yang mengingatkan, orang itu setelah beribadah, apakah sholat, apakah mengaji, dianjurkan berdoa. Kenapa? Di situ Allah menunggu apa permintaan kita. Jadi Allah itu kalau kita minta senang. Kalau kita berhubungan dengan manusia, mungkin siapa tadi namanya? Apa Allah? Yang dari mana Allah? Alan, si Alan. Hari ini Alan saya bilang, Alan minta uangmu, saya dikasih. Besok saya bilang, Alan minta uangmu 2 kali, masih dikasih. 3 kali Alan minta uangmu, nah bilang kurang ajar ini, minta terus sama saya. Manusia itu jengkel kalau kita sering minta, sedangkan Allah senang kalau kita sering
sering minta kepadanya. Jadi sehabis sholat dianjurkan kita banyak-banyak minta sama Allah. Antara azan dan iqamah, tadi setelah sholat, antara azan dan iqamah dianjurkan banyak berdoa, karena di situ waktu yang mustajab. Yang mana dikatakan azan dan iqamah? Kalau sudah orang azan sholat, ada 5 menit di situ, kita sudah melaksanakan sholat sunnah, maka dianjurkan kita berdoa. Habib Al-Jufri, ulama besar dari negeri Arab Saudi, beliau murid daripada Sayyid Muhammad Ali Al-Malik Al-Hasan, mengajarkan satu doa. Kalau doa antara azan dan iqamah, doa apa yang perlu dibaca? Beliau mengajarkan seperti ini, Bapak Ibu. Setelah azan, la ilaha illallah, kita baca doa setelah azan, lalu berdoa. Doanya begini, Bapak Ibu. Kita baca subhanallah 10 kali. Subhanallah, 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 subhanallah. Lalu lanjutkan alhamdulillah 10 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 10 kali. Lalu baca lagi Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 10 kali. Lalu la ilaha illallah, la ilaha illallah 10 kali. Nanti terakhir kita beristighfar, astagfirullah, astagfirullah 10 kali. Subhanallah 10 kali. Hamdalah 10 kali. Allahu akbar 10 kali. La ilaha illallah 10 kali. Istighfar 10 kali. Kata beliau, insyaallah dosa kita akan diampuni oleh Allah walaupun sebanyak kuih di lautan. Itu doa yang tepat ketika antara azan dan iqamah. Kenapa pendek sekali? Karena waktu tersebut waktunya pendek dan sedikit. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, sering baca Al-Quran insyaallah. Ketika ditutup Shadaqallahul Azim, angkat tangan ibu. Di situ cucuran rahmat, nikmat, kalau orang Buddhis bilang emas, cinta dari Allah Subhanahu wa taala terbuka. Kita minta apa saja setelah membaca Al-Quran, pasti Allah ijabah. Setelah membaca Al-Quran. Apalagi di waktu sahur, besok insya Allah panjang umur, kita masuk Ramadan, jangan pernah tinggalkan yang namanya sahur itu. Walaupun kita hanya minum segelas air. Kenapa? Karena di waktu sahur itu adalah waktu yang paling ijabah untuk berdoa. Siapa yang membaca doa Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi waghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. 10 kali di waktu sahur, meninggal dunia di hari tersebut Allah catat sebagai orang yang mati dalam keadaan syahid, masuk surga tanpa hisab di waktu sahur. Begitu juga ketika berpuasa, ibu mau puasa hajat, ibu mau bayar utang puasa, ibu bapak mau puasa sunnah Senin Kamis, di waktu puasa siang hari banyak-banyak berdoa. Apalagi sebelum berbuka, itu air sudah ada di depan bapak ibu. Sebelum berbuka, jangan cepat-cepat minum, baca dulu doa. Setelah doa berbuka puasa, berdoa apapun bapak ibu mau minta. Dengan konsep tadi aturan hamdalah, sholawat dan lain sebagainya, minta di situ karena orang yang sebelum berbuka termasuk doa yang sangat dijawab oleh Allah Subhanahu. Ini beberapa waktu Bapak Ibu sekalian yang pasti Allah ijabah. Selanjutnya, siapa yang diijabah doanya? Tadi doa, ayatnya, dalilnya, tata caranya, waktunya, selanjutnya pelakunya. Siapa yang diijabah doanya? Bocil-bocil Roblox ini di depan Bapak Ibu adalah salah satu anak-anak atau orang atau pelaku yang diijabah doanya. Kenapa bisa? Karena dia suci, tidak ada dosanya. Ya walaupun ribu di masjid, lari-lari perasaan, lapor-lapor petasan, tapi dia tidak dicatat dosa. Ini mulutnya anak-anak bisa diijabah doanya. Selanjutnya siapa? Orang yang dizolimi. Bapak-bapak, ibu-ibu, nauzubillah, mungkin punya tetangga sering dizolimi, direndahkan, dihianati, dighibah. Ini